Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar konsultasi publik proyek penerangan jalan umum dengan skema KPBU. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dasar tanpa membebani APBD secara drastis, dengan target penyelesaian ribuan titik lampu pada 2027. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Samsuri di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara kita ajak, ayo bersama-sama kita mulai menginisiasi. Mau sok-sokan kita menganggarkan APJ dengan kondisi keuangan kita hari ini, butuh berapa uang? Seluruh stakeholder yang membantu kita masalah. Rencana KPBU ini tentu menjadi salah satu bagian dari RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2025-2029. Dari 5 misinya kemudian kita uraikan lagi menjadi 29 proyek strategis dan program strategis dan 30 proyek strategis. Salah satunya adalah KLU Membangun. Di dalam KLU Membangun itu ada KLU Terang salah satunya. Karena kita ingin berperspektif pendekatan kepada kebencanaan dan lingkungan. Salah satu teknologi yang insya Allah akan kita gunakan di dalam APJ ini adalah smart system. Tetapi satu hal yang menjadi bahan pertimbangan kita bagaimana menunjukkan visi misi itu adalah kita hari ini mempunyai keterbatasan ruang fiskal. Agenda ini menjadi bagian krusial dalam upaya mencari solusi pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan lampu jalan yang selama ini belum merata di seluruh wilayah kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat tersebut. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovasi Kementerian PPN atau Bappenas, Astu Gagono Kendarto, serta Wakil Ketua 2 DPD KLU Imade Karyasa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas pentingnya sinergi dalam mengeksekusi proyek berskala besar. Yang didapatkan. Kemudian perbaikan kontrol, digitalisasi aset, pengawasan pengaduan, ini juga bagian dari manfaat pelaksanaan APD. Dan juga kalau perjanjian kerjasamanya sudah selesai, yang dilakukan oleh badan usaha menjadi miliknya Kabupaten Lombok Utara. Jadi lampu, tiang dan estetika, panel kontrol, sistem kendali, database, jika dimungkinkan ada CCTV, kemudian ada WiFi yang bisa di satu public area bisa dipasang, sehingga ini juga bagian dari manfaat Bapak Ibu sekalian. Mungkin lanjut, Bapak Ibu sekalian, di sini kami hanya menjelaskan bahwa dalam perlu dukungan dari swasta. Swasta itu badan non pemerintah 60% dan pemerintah 40%, sehingga pemerintah daerah memilih skema KPBU sebagai alternatif realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dengan pola kolaborasi bersama badan usaha, pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa harus membebani APBD secara berlebihan. Proses menuju kerjasama ini diakui cukup panjang, mulai dari tahap konsultasi ke Bappenas hingga ke PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di bawah naungan Kemendagri. Setiap langkah diambil sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku. Forum komunikasi perangkat daerah, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kita masuk ke sesi pemaparan sekaligus nanti penyampaian dukungan terhadap tanggapan atau dukungan terhadap konsultasi publik alat penerangan jalan di Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sesi pertama kami membagi menjadi 2 sesi. Nanti di sesi pertama Bapak Ibu akan ada penyampaian dukungan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara yang kali ini diwakili oleh Pak Waka, dan kemudian akan disampaikan materi dari simpul KPBU, rencana dan ruang lingkup KPBU APJ Kabupaten Lombok Utara, dan kemudian nanti ada success story ya,
yang akan disampaikan oleh Kabupaten Madiun, dan berikutnya nanti akan secara kelurahan akan menyampaikan materi Pak Astu, kemudian TTPI, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk memulai acara kita. Berdasarkan laporan dari Bapfrida, kondisi existing penerangan jalan di KLU saat ini tercatat sebanyak 4.306 titik. Sementara itu, total kebutuhan ideal untuk menerangi seluruh wilayah kabupaten diperkirakan mencapai 8.000 hingga 9.000 titik lampu. Terdapat kekurangan sekitar 5.000 titik lampu yang perlu ditangani secara sistematis. Ketimpangan sebaran penerangan yang masih dirasakan di sejumlah wilayah, khususnya pada ruas jalan penghubung antar desa yang memiliki aktivitas ekonomi berkembang. Sebagai bahan rujukan, Pemkab KLU telah melakukan studi banding ke Kabupaten Madiun yang dinilai sukses pengelolaan pajak penerangan jalan. Di Madiun, pendapatan pajak tersebut berhasil meningkat dari 20 miliar menjadi 33 miliar rupiah. Untuk Lombok Utara sendiri, potensi pajak penerangan jalan diperkirakan berada di kisaran 12 miliar hingga 13 miliar per tahun. Angka inilah yang akan menjadi dasar awal dalam menentukan nilai kerjasama dengan badan usaha nantinya. Pemerintah daerah menargetkan pemasangan sekitar 4.000 hingga 5.000 titik lampu di jalan baru melalui mekanisme lelang. Fokus utama akan diarahkan pada kawasan-kawasan yang dinilai rawan kecelakaan dan kriminalitas guna meningkatkan kenyamanan masyarakat. Target paling realistis untuk memulai pengerjaan fisik di lapangan adalah pada awal tahun 2027. Meskipun beberapa tahapan administrasi diupayakan untuk dipercepat, Pemda tetap menolak untuk melompati prosedur yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Tagline KLU Terang untuk Lombok Utara Semakin Maju menjadi semangat utama di balik proyek strategis ini. Pemerintah optimis dengan penerangan yang memadai, geliat ekonomi masyarakat akan semakin meningkat dan citra daerah sebagai destinasi wisata akan semakin kuat. Melalui konsultasi publik ini, pemerintah berharap memperoleh pemasukan konstruktif dari berbagai pihak, membangun kesepahaman bersama sebelum proyek benar-benar diimplementasikan dianggap sebagai langkah krusial untuk menjamin keterlanjutan program. Dengan sinergi lintas sektor, Kabupaten Lombok Utara menargetkan percepatan pemerintah layanan publik yang berkualitas. Langkah inovatif melalui skema KPBU ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur di Bumi Tio Tata Tuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.